Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu Nabi berperang, itu ada salah seorang sahabat Nabi yang dia itu aktif, artinya tuh dia tuh banyak berjuang, dia tuh banyak mengalahkan musuh, dia tuh banyak mengalahkan lawan, sehingga sahabat-sahabat yang lain itu merasa kagum. Sahabat-sahabat yang lain tuh merasa kagum sama si Fulan ini nih, si Fulan yang banyak berjuang dia tuh. Sahabat-sahabat Nabi yang lain ini merasa bahwa si Fulan ini merupakan orang yang terbaik, yang pahalanya paling banyak. Karena dia yang paling banyak mengalahkan musuh. Nah, tapi ternyata kata Nabi, si Fulan itu dia adalah penghuni neraka. Nah, sahabat-sahabat Nabi ini jadi bingung. Loh, kok si Fulan ini yang orangnya itu banyak berjuang, yang banyak mengalahkan musuh, tapi malah kata Nabi dia adalah penghuni neraka. Nah, apa sebabnya? Salah satu sahabat Nabi ini, dia ini berniat menyelidiki si Fulan ini. Nah, sebenarnya apa sih kesalahan dari si Fulan ini? Apakah dia itu orang munafik? Ternyata bukan itu. Apakah dia ini orangnya suka mencuri? Ternyata bukan itu alasannya. Apakah si Fulan ini suka berbuat jahat? Ternyata bukan juga. Nah, apakah si Fulan ini suka menghardik anak yatim? Karena kan kalau di Al-Quran kita nggak boleh menghardik anak yatim. Ternyata bukan itu. Nah, ini menyinggung menghardik anak yatim ini Bu, kalau kita dalam Al-Quran nggak boleh menghardik anak yatim. Nah, itu kalau kita nggak boleh menghardik anak yatim, itu bukan berarti kita boleh menghardik anak yang nggak yatim. Kadang-kadang kan ada orang berpendapat begini, loh, menghardik anak yang bukan yatim kan nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya di Al-Quran kan menghardik anak yatim aja. Berarti menghardik anak yatim, menghardik anak yang bukan yatim boleh dong. Nah, itu nggak begitu. Jadi bukan mentang-mentang anak bukan yatim terus dihardik-hardik, nggak boleh. Nah, itu juga berarti kita nggak boleh menghardik orang biasa. Jadi meskipun anak yatim atau bukan yatim kita hardik, nggak boleh. Loh, terus kok nggak boleh? Emangnya ada dalilnya apa kita nggak boleh menghardik anak yang orang selain anak yatim? Kan nggak ada dalilnya. Nah, bukan begitu. Jadi kita itu nggak boleh menghardik siapa aja. Karena kenapa? Karena menghardik itu perbuatan buruk. Nah, itu nggak boleh. Jadi mentang nggak ada dalilnya, berarti boleh. Nggak ada larangannya, berarti boleh. Nah, bukan begitu. Karena apa? Karena ada dalil dalam agama Islam secara umum bahwa kita nggak boleh melakukan hal yang buruk. Jadi ada dalil secara umum. Jadi bukan berarti nggak ada dalilnya, ada larangannya, ada dalilnya, tapi secara umum bahwa kita nggak boleh melakukan hal yang buruk. Nah, menghardik itu termasuk perbuatan buruk apa perbuatan baik, Bu? Apa? Menghardik itu tuh termasuk buruk, perbuatan apa? Ya, buruk, buruk tapi kan? Kita bukan harus menghardik, kita mengingatkan, menasehatin bagaimana caranya dia itu tidak marah. Jadi kalau seandainya bicara sama dia itu disesuaikan gitu, mau menunjukkan kebaikan tapi dengan cara tidak keras gitu. Maksudnya dia kan kalau belum tahu agama itu biasanya pendidikannya kan kurang. Jadi nggak bisa langsung dikasih tahu begitu tuh, nggak bisa. Harus kita dari bawah dulu, sama aja kayak sekolah gitu, dari TK dulu. Jadi pemahamannya itu berbeda. Jadi kalau menghardik itu nggak boleh, Bu.
kalau menasehati itu baru boleh, menasehati, mengingatkan, nah itu boleh. Tapi kalau menghardik itu nggak boleh. Jadi, nah terus sahabat Nabi ini tadi apa sih dia tuh kesalahannya? Kok sampai-sampai dia itu berjuang di jalan Allah, berperang bersama pasukan Nabi, ternyata dia penghuni neraka. Nah, tahu nggak Bu, kenapa dia, apa salahnya dia? Nah, Kalau betul penghuni neraka karena dia masih membawa apa nafsu, bawa nafsu ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu. apa? Jadi sahabat Nabi ini dia nih menyelidiki si Fulan ini, dia kemana dia pergi diikutin. Si Fulan ini bertempur ke sono, dia ikutin ke sono, bertempur ke sini, dia ikutin ke sini. Si Fulan berlari, dia juga ikut berlari. Si Fulan diam, dia ikut diam. Pokoknya dia menguntit si Fulan ini nih. Karena dia pengen tahu apa sih kesalahannya si Fulan ini sampai kata Nabi dia ini adalah penghuni neraka. Ya coba aja Bu bayangin Bu. Orang berjuang, berperang bersama Nabi, membela Islam, melawan musuh. Tapi kata Nabi dia adalah penghuni neraka. Nah, padahal dia kesalahannya itu mencuri bukan mencuri. Berbuat jahat dia bukan berbuat jahat. Menghardik anak yatim juga bukan itu ternyata. Nah, terus diselidiki terus. Nah, pada suatu ketika si Fulan ini kan bertempur. Dia ternyata dia tuh luka parah. Si Fulan ini luka parah dan dia tuh nggak tahan sama penderitaannya itu. Nggak tahan sama penderitaan sakitnya itu, luka-lukanya itu. Mencuri apa? Dia nggak mencuri. Jadi dia tuh luka parah. Dalam pertempuran dia luka parah. Nah, pada saat dia tuh nggak kuat nahan sakit, dia ternyata bunuh diri. Bunuh diri dengan pedangnya dia itu. Dia tancepin ke ulu hatinya. Terus dia meninggal. Nah, terus sahabat Nabi ini baru paham. Oh, ternyata begitu akhir dari si Fulan. Ternyata dia tuh mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah itu Bu, jadi kita itu Bu, itu dari situ pelajarannya kita nggak boleh bunuh diri. Bunuh diri itu kan karena belum dapat panggilan dari Allah. Iya Kak? Jadi kita itu kalau ajal mah udah pasti. Bunuh diri atau nggak bunuh diri, kalau saat itu mati udah pasti saat itu gitu. Jadi bukan berarti dia tuh seandainya nggak bunuh diri umurnya masih ada, nggak begitu. Itu ajal udah ditetapkan. Oh, ajalnya tetap Udah aja. tetap, cuman caranya itu yang bermacam-macam. Caranya itu yang berbeda-beda. Nah, jadi itu pelajarannya orang yang berjuang di jalan Allah aja, orang yang berperang bersama Nabi, kalau bunuh diri masuk neraka. Apalagi kita gitu. Jadi kita tuh nggak boleh bunuh diri. Kenapa? Ya masuk neraka. Jangankan kita. Ya sahabatnya Nabi yang bertempur membela Islam aja dan dia udah nggak kuat menahan sakit, dia bunuh diri aja masuk neraka. Apalagi kita yang nggak berjihad, nggak bertempur. Oh jadi sedang bertempur. Dia udah kecapean, udah nggak kuat, akhirnya bunuh diri. Dia luka parah. Oh luka parah nggak kuat. Ya. Akhirnya bunuh diri sekalian. Iya. Nah, kadang-kadang kita tuh jangankan apa tuh, di kita itu kan suka banyak orang yang bunuh diri Bu. Zaman sekarang itu kadang-kadang orang tuh punya utang, gua nggak sanggup nih punya utang banyak, bunuh diri. Kadang-kadang diputusin pacarnya, bunuh diri. Kadang-kadang mungkin cuman dikatain nama temennya, bunuh diri. Itu ada tuh ya, di TV. Biasanya putus cinta, diputusin sama pacarnya, bunuh diri. Itu karena bisikan setan.
karena imannya masih sempit, belum belajar. Kalau kita bisa udah belajar pasti nggak akan lah. Oh, ibu di tempat ibu pernah ada yang bunuh diri? Enggak, cuma dengar saja, Nah itu dengar bunuh diri, berita saja. bunuh diri nggak boleh tuh bu, bunuh diri. Kalau saya sih tuh bu, jangankan bunuh diri bu, saya tuh disuntik aja takut saya sama dokter. Jangankan bunuh diri, ngeri. Disuntik aja saya tuh kadang-kadang tuh bu kalau ke rumah sakit ngeri. Kan orang suka-suka dioperasi, dibedah gitu. Saya tuh ngeri kalau ke rumah sakit takut. Orang disuntik aja takut. Kalau ibu mah berani ya? Ya tergantung ininya aja, kebutuhannya aja. Kalau suntik-suntik, kalau enggak ya enggak lah. Nah itu jadi kita Jangan tuh, mau sembarangan suntik, apa-apa suntik ya. kita itu nggak boleh bunuh diri. Jadi apalagi cuman karena sepele, hal-hal sepele, hal yang nggak sepele aja tuh kayak sahabat Nabi karena dia tuh luka parah nggak boleh bunuh diri. Apalagi hal yang sepele gitu. Ada yang mau ditambahin nggak bu? Ya udah itu. Ya udah begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.